Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Prestiwi. Saya dari akuntansi F1. Saya kuliah di Universitas di Kupang, Semarang. NIM 2005520113. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan yang menyangkut makul etika bisnis. Selamat menyaksikan. Tata kelola perusahaan. Di sini ada gambar regulation-nya. Seperti itu ya yang digambarkan. Jadi untuk gambar tersendiri tuh menjelaskan kayak tata kelola perusahaan tuh harus standarnya, terus untuk penggarisan perusahaannya, terus compliance-nya itu tuh harus benar-benar ada perhitungan. Kalau nggak ada perhitungan, mungkin akan terjadi beberapa yang tidak diinginkan, beberapa kejadian tidak diinginkan. Kita masuk ke pengertian. Tata kelola perusahaan atau good corporate governance adalah suatu keharusan bagi setiap perusahaan untuk memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Untuk visi dan misi merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang dilakukan. Tentunya suatu kegiatan yang terencana, baik dan terprogram, dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik pula. Selain itu, perlu dibentuk kerjasama tim yang baik dan solid dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh jajaran karyawan dan top manajemen. Sistem tata kelola perusahaan organisasi yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip yang tata kelola perusahaannya dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder. Jadi untuk pengertian tata kelola perusahaan sendiri tuh, tata kelola perusahaan tuh untuk sebagai pacuan seorang usahawan untuk mengatur perusahaannya sebelum dia masuk ke dalam lapangan. Jadi dia tuh harus tahu dulu gimana sih kalau tata kelola perusahaannya tuh kayak gimana, yang harus dilakuin tuh apa aja, kayak gitu. Dan dengan adanya tata kelola perusahaan ini sendiri tuh kayak membantu pengusaha biar dia tuh nggak susah ya. Kayak misal kita kan kalau misal baru-baru nih pasti kan bingung harus ngapain dulu nih, harus gimana nih. Kita bisa cari di tata kelola perusahaan. Dan sebelumnya juga saya ada 5 dimensi tentang perusahaan juga. Jadi itu tata kelola perusahaan tuh sebenarnya seperti kalau kita lagi membuat peta. Jadi peta tentang perusahaan itu tuh gimana sih, mau dibuat kayak gimana, mau dibentuk kayak gimana, temanya apa. Jadi selanjutnya saya akan lanjutkan ke prinsip-prinsip. Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip corporate governance berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin, sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau tata nil yang berlaku di negara masing-masing. Jadi prinsip ini di setiap negara tuh beda-beda ya, nggak sama. Jadi kayak misalnya di negara Indonesia sama di negara Singapura lah yang dekat, itu tuh udah beda. Jadi kalau kalian membuat usaha di Indonesia dan di Singapura nggak bisa disamain tata kelola perusahaannya. Ini ada tabel prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebelum saya jelaskan. Yang pertama tuh ada akuntabilitas atau accountability. Yang kedua ada pertanggungjawaban. Yang ketiga ada keterbukaan. Yang keempat ada kewajaran. Dan yang kelima ada kemandirian. Untuk masing-masing ini ada penjelasannya masing-masing ya. Silakan disimak di berikutnya, slide berikutnya. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain akuntabilitas atau accountability.
Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dewan Direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham atau stakeholder. Sedangkan komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Jadi di prinsip tata kelola perusahaan yang pertama ini tuh membahas tentang seperti wewenang yang harus dimiliki oleh pemegang saham dan ada pengelola perusahaan juga. Jadi stakeholder atau pemegang saham itu mempunyai wewenang sendiri dan pengelola perusahaan itu juga mempunyai wewenang sendiri. Lanjut ke slide kedua, ada pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan, hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi yang merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati. Seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasi bisnis perusahaan. Jadi di prinsip yang kedua ini tentang pertanggungjawaban, pemilik saham itu harus memiliki pertanggungjawaban, ya dia harus bisa memegang tanggung jawab yang telah dia sepakati. Jadi kalau dia melanggar itu ada beberapa ketentuan yang dikenakan ke dia. Karena untuk pertanggungjawaban ini tuh sudah tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Lanjut yang ketiga, ada keterbukaan atau transparansi. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan antara lain keadaan, keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan secara independen, keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Jadi keterbukaan itu pemegang saham dan yang mempunyai perusahaan itu harus saling terbuka agar memiliki kinerja keuangan dan pengelolaan perusahaan yang baik. Jika ada mungkin yang ditutupi atau bagaimana kan juga pemegang saham juga nggak tahu harus mengeluarkan uang berapa, harus bagaimana. Dan bisa agar pemegang saham dan orang lain itu bisa mengetahui keadaan perusahaannya. Yang dimaksud itu mau membuat perusahaan apa sih? Mau bikin kayak gimana? Seperti itu. Lanjut yang keempat, ada kewajaran atau fairness. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Jadi di kewajaran ini tuh kayak benar-benar harus saling terbuka ya. Karena kan ada pemberlakuan prinsip ini, perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan orang lain. Berarti kan bisa jadi kayak melanggar, kayak dia mau nyogok orang buat bantuin gini dong, bantuin buat ini, tapi dia tuh membayar orang itu, kan sama aja itu merugikan pihak lainnya. Dan setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan penting. Jadi kayak misal punya
kepentingan masing-masing tuh harus benar-benar diberitahu. Kayak misal ada kepentingan ini, kepentingan itu harus benar-benar dimusyawarahkan biar ada jalan tengahnya. Dan untuk kewajaran ini tuh harus ada kesepakatan sesama perusahaan ya dan pemegang saham. Jadi harus saling sama-sama setuju antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada kemandirian atau independensi. Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini, bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap pengaku hak stakeholder yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Jadi di prinsip kelima ini tuh kayak perusahaannya tuh harus bisa bertindak secara mandiri sesuai perannya. Jadi tidak bisa bertindak semaunya sendiri. Prinsip ini tuh menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Jadi mereka mempunyai fungsi yang dimilikinya itu tuh nggak buat dia buat jadi tekanan. Dan tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan tuh harus memberikan pengakuan terhadap hak stakeholder atau pemegang sahamnya yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ada melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan GCG. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan yang harus membangun sistem pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya, demikian juga dengan karyawan. Mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan itu. Jadi berhenti di sini dulu. Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan sendiri tuh sesuai GCG itu tuh jadi harus sesuai tahap-tahap yang ada di kembangannya. Bukan hanya pemilik saham atau pemilik perusahaan, tapi itu karyawannya juga harus tahu apa sih yang harus dikerjakan di prinsip-prinsip tata kelola perusahaan ini, nggak cuma pemiliknya aja. Terus dilanjutkan, tata kelola perusahaan yang baik akan dijalankan perusahaan untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana sih prinsip-prinsip GCG tersebut akan dibangun, dipahami dan dilaksanakan. Berikut ini diberikan beberapa acuan praksis yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari masing-masing perusahaan. Jadi untuk gambar di samping yang kecil itu tuh sebagai contoh ya, bagaimana dalam kantor itu mungkin di bagian akuntansinya, accountingnya. Nah, jadi tata kelola perusahaan itu tuh yang sesuai GCG itu bisa dipahami dan dilaksanakan dan dapat memberikan gambaran kan gimana akan dibangunnya perusahaan, dan pengusaha itu bisa memahami, aku mau buat apa sih, mau buat usaha apa, mau bikin bisnis apa. Dengan prinsip ini tuh kita bisa mengerti apa yang harus dibutuhkan untuk kita membuat usaha. Lanjut ke slide selanjutnya, ada acuan yang diuraikan mengikuti urutan butir-butir prinsip GCG yang telah dibahas di atas. Yang pertama ada accountability. Yang ke-1, pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi misi, tujuan, dan target operasional di perusahaan. Yang kedua, pimpinan, manajer, karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas, tanggung jawab masing-masing.
Jadi di accountability ini tuh semua yang ada di dalam perusahaan itu telah mengetahui visi dan misinya untuk perusahaan yang akan dibangun itu, dan tujuan dan target-target yang akan dicapainya. Dan yang kedua itu mengetahui, jadi pimpinan dan manajer itu udah mengetahui perannya tuh apa, terus tugas masing-masing tuh apa, dan mereka harus bisa melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Lanjut, responsibility. Yang pertama, pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku. Yang kedua, pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan. Yang di responsibility ini, jadi pimpinan dan karyawan perusahaan dan manajer tuh udah tahu peraturannya di perusahaan itu tuh, peraturannya apa aja sih yang harus ditaati dan harus nggak harus dilakukan. Dan pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan tuh udah menetapin sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan. Jadi kan responsibility ini kan pertanggungjawaban ya. Jadi untuk mereka yang nggak bisa melaksanakannya pasti tetap ada hukuman yang akan mereka dapatkan. Selanjutnya ada transparansi dan disclose. Yang pertama tuh bahwa berbagai pemegang kepentingan, manajemen, karyawan, dan pelanggan dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan. Yang kedua, pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur. Jadi di transparansi ini kan benar-benar kayak netral gitu ya. Jadi mereka tuh yang pertama tuh kan harus bisa memahami proses pengambilan keputusan manajerial di perusahaan. Jadi benar-benar semuanya tuh harus tahu gimana sih cara pengambilan keputusan manajerial di perusahaan itu. Dan pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan tuh biar nggak ada salah paham. Jadi kayak yang tadi saya bilang ya, kan ada pemegang saham, kalau kita menyembunyikan atau kita korupsi kan kayak pemegang sahamnya kan nggak tahu apa yang dikeluarkan dia dan nggak ada catatannya. Jadi di sini pemegang saham tuh harus tahu informasi keuangan secara relevan, secara berskala dan teratur. Lanjut ada fairness. Yang pertama, pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum. Yang kedua, perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan, nasabah, pelanggan, pemilik, dan pemberikan pelayanan dan informasi. Jadi di fairness ini, pengelola perusahaan tuh harus memperhatikan kepentingan dari pemegang sahamnya secara masing-masing, biar dia tuh bisa tahu ya kepentingan secara umumnya tuh kayak gimana. Dan mereka harus bisa berperilaku adil terhadap pemegang kepentingan seperti nasabah, pelanggan, pemilik, dan yang memberikan layanan informasi. Akan saya tambahkan sedikit catatan tentang konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat, dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup hak-hak para pemegang saham, stakeholder, dan pelindungnya. Yang kedua, peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. Dan yang kelima, ada tanggung jawab Dewan Konstruksi dan Direksi terhadap perusahaan itu sendiri kepada para pemegang saham dan
pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan untuk manfaat GCG sendiri, penerapan konsep GCG ini merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan terhadap investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Jack DKK 2003 mengatakan bahwa paling tidak ada 5 akses mengapa penerapan GCG itu bermanfaat. Yang pertama, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company, menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga ada internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar dan finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Yang keempat, secara teoris, praktik GCG itu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang kelima, GCG, dengan kita menerapkannya GCG sendiri itu kita bisa mengurangi biaya modal atau cost of capital. Jadi kan banyak kan manfaatnya tuh, sebenarnya ada yang banyak manfaat, tapi saya hanya membacakan 5. Jadi untuk perusahaan yang menerapkan GCG itu banyak banget ya manfaatnya, dan pasti banyak juga keuntungannya. Jadi kesimpulan dari PPT yang telah saya sampaikan, GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Konsep ini menerapkan pada 2 hal, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Terdapat 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep corporate governance, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak mengabarkan nilai fundamental perusahaan. Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki GCG sebagai inti dari corporate governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governance. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi GCG ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kan ini tadi kan saya bacakan di Indonesia tuh masih banyak yang belum menggunakan GCG ini ya. Untuk kalian yang mau membuat perusahaan, semoga kalian bisa menggunakannya karena banyak banget manfaatnya. Dan kita juga bisa mengatur modal kita tuh harus dikeluarkan berapa, yang harus dikeluarkan berapa. Terus nanti kita masih punya keuntungan sendiri. Kan banyak perusahaan yang nggak menggunakan, jadi kita punya kelebihan. Kita tahu tata kelola perusahaan tuh kayak gimana, jadi mungkin perusahaan kita bisa lebih maju dari perusahaan yang tidak menggunakan. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.